pada tahun-tahun 1000 sampai 200 sebelum Masehi. Sebelum Tuhannya Bapak lahir, kita sedang membahas peradabannya. Kira-kira Bapak kesini mau ngapain? Saya cuma begini, Mm-mm. baguslah Bu Rifa ini sangat-sangat kuat dalam mempertahankan argumen Bu Rifa ini walaupun salah. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak pernah sekolah teologi? Tidak, Apa alasan Bapak mengatakan orang salah sementara Bapak tidak pernah belajar akan sesuatu yang Bapak katakan salah itu? Bapak tahu nggak syarat seseorang bisa menyatakan sesuatu salah? Pertama dia mengerti dulu apa benar apa salah. tidak, Bapak jangan ketawa dulu. Saya ajarin Bapak nih biar Bapak tuh seperti manusia normal ya. ya, tidak. Begini, begini, Enggak, bentar begini, Pak, saya mahasiswi. Bentar Pak, saya begini. diajarkan. Bentar Pak, jangan potong dulu. Syarat Iya, mengatakan iya. seseorang salah, pertama Bapak harus mengerti beda benar dan salah dulu. Bapak sudah mengerti beda benar dan salah? Saya sudah mengerti. Oke, coba Banyak yang jelaskan ke saya. salah yang Ya, banyak coba yang jelaskan salah dulu. yang Bu Ya, Rifa. nanti. Banyak Nggak, yang kita nggak salah usah yang bahas. Bu Rifa Ya, bilang kita itu. nggak usah bahas dulu Jadi nanti. Nanti saya Pak, rasa nanti. enggak, ini Bapak, 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 bukan di Bapak jangan channel ini, kejam. channel-channel yang lain Bapak, juga. Bapak Saya jangan melihat kejam Bu dulu. Rifa. Saya Pak, mengikuti Bapak, Bu Rifa. Bapak laki-laki Hmm. kan. Masa Bapak saya kalah sama Bapak nih. Bapak jangan cerewet kayak cewek dong. Pak, coba jelaskan Hmm. kepada saya apa ciri-ciri Jus- sesuatu itu Justru benar, Bu apa Rifa ini ciri-ciri laki. Justru teman-teman Bu Kristen Rifa ini kenapa sih orang laki-laki. Kristen tuh kayak Makanya gitu sangat ngatur? kuat Gak sekali bisa punya diajak argumen. ngobrol mereka loh. Mereka tuh nggak bisa Hmm. diajak ngobrol. Mereka tuh maunya suka-suka mereka. Kita tuh ngikutin mereka. Pak, Justru Bu coba Rifa jelasin. ini yang suka-sukanya Bu Rifa. Yaudah saya tanya Eh, sama Bapak, apa ciri-ciri sesuatu itu benar dan apa ciri-ciri sesuatu itu salah? Coba ajarkan ke saya, biar saya berubah nih. Bu Rifa, mohon maaf saya Pak, memang tolonglah Pak, kalau Bapak ya, tidak pernah belajar, Bapak tidak saya mengerti mengagumi apa-apa, Bu Bapak Rifa. jangan sok Saya tahu. mengagumi Saya Bu nggak Rifa. butuh Bu Rifa enggak, sorry, bagus, sorry. orangnya Saya bagus. tidak butuh kekaguman kalian, Pak. Mohon maaf, ini Orangnya bukan berarti bagus, apa sih? mempertahankan apa argumennya walaupun Nah, saya semua bingung kacau. nih, orang-orang Kristen ini maunya apa sih? Pak, saya tuh lagi nggak butuh pujian siapa-siapa, karena saya hadir ke dunia ini bukan untuk dipuji sama makhluk seperti Bapak. Yang saya tanya, Hmm. ketika Bapak berbicara, mulut Bapak terbuka, lalu Bapak bilang kalian salah, Bapak bisa tidak membedakan apa ciri-ciri sesuatu itu salah, apa ciri-ciri sesuatu itu benar. Karena kalau tidak, Bapak sama seperti orang-orang zaman dulu, waktu inkuisisi, mengatakan orang lain bidat, tapi tidak bisa membuktikan. Lalu orang-orang dihukum, karena tidak bisa dibuktikan, tetap dihukum. Orang-orang seperti Bapak ini berbahaya, nuduh nggak bisa buktikan. Maka sekarang saya tanya, apa ciri-ciri sesuatu itu bisa dikatakan benar, apa ciri-ciri sesuatu itu bisa dikatakan salah. Kalau Bapak tidak mampu, Bapak tidak berhak mengatakan seseorang itu salah atau benar, Pak. Saya bisa mengatakan Bapak salah karena saya punya indikatornya. Contoh, sesuatu dikatakan salah ketika omongan itu tidak sesuai dengan realitas. Contoh, Kristen agama kasih, itu salah. Kenapa? Nggak sesuai realitas. Siapa yang kasih? Orang Kristen. Kayak Bapak ini kasih. Ngomong nggak bisa nunjukin bukti, itu bukan kasih, Pak. Perilaku kasih itu bukan karena kau bicara lemah lembut, Pak. Jadi kalau cuma bicara lemah lembut, Pak, psikopat juga bisa. Bapak tahu para psikopat itu di awal sebelum mengambil mangsa, mereka kan baik-baik. Bapak tahu istilah serigala berbulu domba? Istilah serigala berbulu domba diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki sifat iblis di dalam dirinya, tapi mereka terlihat seperti malaikat. Nah, orang seperti Bapak itu bisa ngomong bahwa saya salah tapi nggak bisa buktiin. Jadi kebenaran itu, Pak, apa yang Bapak ucapkan relate dengan faktual. Contoh, Islam merubah peradaban dari buruk menjadi baik. Itu fakta, sejarahnya ada membuktikan. Contoh Eropa Betul, dirubah menjadi baik. Nah, sekarang saya tanya, betul. Apanya yang baik? statement saya, peradaban lah. Kan saya bilang peradaban. Masa Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya bilang peradaban. Kalau Apanya yang peradabannya baik? Saya baik, tanya kalau peradaban. peradaban baik, kenapa kalian kok tidak baik? Loh, peradaban itu bukan bicara tentang manusianya, Pak, tapi berbicara tentang sistem kehidupan, including di dalamnya semua. Kalau Bapak bicara manusia, Pak, Apakah betul sistemnya bentar dulu. bagus? Ya bagus lah sistemnya. Tunggu dulu, Bapak jangan tanya saya dulu. Bapak nggak tahu apa-apa, banyak tanya lagi sama saya Nah, tentang. Gini apakah pertanyaan sistemnya bentar bagus? dulu. Ini orang cerewet banget Di nih. Timur Kalau Tengah Bapak itu sebagai, sistemnya bagus. bentar dulu, bagus sistemnya. Bapak diam dulu. Kalau Bapak orang awam bertanya untuk mengetahui, nggak apa-apa, saya kasih kesempatan. Tapi Bapak bertanya seolah mau menguji. Bapak siapa nguji-nguji saya? Pak, mohon maaf ya. Dosen saya aja, kaprodi saya aja, itu kalau tanya sama saya, Pak, satu pertanyaan itu lama beliau mendengarkan loh. Bukan berarti beliau itu tidak pintar, tapi beliau ingin mendengarkan detail jawaban saya.
membuktikan apakah saya paham dengan yang saya ucapkan. Nah, Bapak tidak pernah belajar. Tiba-tiba pertanyaan Bapak seolah-olah mau menguji saya gitu loh. Pak, saya nggak mau debat kusir sama orang-orang yang tidak pernah belajar karena itu buang waktu. Tapi dengan Bapak datang ke sini menunjukkan bahwa Bapak sumber dayanya itu rendah sekali. Ketika Bapak mengatakan seseorang salah, Bapak harus bisa membuktikan. Jangan naik-naik komal orang terus nuduh-nuduh orang salah. Maka Bapak harus tahu indikator salah benar itu apa. Saya bisa buktikan dengan sangat singkat dan padat. Salah seseorang ketika berbicara tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kayak Bapak nih bilang, peradaban. Saya bisa mengatakan melalui data sejarah. Setidaknya umat Islam, peradaban Islam ini pernah membangun peradaban. Bapak tahu Eropa dulu di abad ke-9 itu bobrok sekali. Padahal mayoritas waktu itu Kristen. Dan otoritas tertinggi pada waktu itu Kristen. Bapak tahu Adderall of Bed. Bapak pasti nggak tahu nih, Bapak nggak pernah baca kayaknya. Makanya Bapak baca buku sejarah sama arkeologi. Adderall of Bed itu salah satu ahli scholar kebangsaan Inggris. Dia mengatakan dia belajar dari master-master Arabnya. Bapak yang agamanya nggak punya aturan sistem kepercayaan, melulu agama kasih apa. Tiba-tiba Bapak mengkritisi kami yang sistemnya itu sangat detail dan kompleks. Ini memalukan sekali. Makanya saya berharap umat Kristen yang mengkritisi saya minimal IQ-nya tinggi lah dari saya. Atau intelektualitasnya atau minimal ngerti bahasa Indonesia lah. Ngerti bicara dan diskusi yang baik. Ya, kenapa? Kalau nggak kayak gitu tuh kalian menunjukkan bahwa mempermalukan ras manusia. Saya lagi bicara tentang sejarah peradaban manusia. Kalian menunjukkan bahwa masih ada Pithecanthropus erectus zaman sekarang ini gitu loh. Jangan kayak gitulah. Masa masih ada Pithecanthropus erectus zaman-zaman sekarang? Bapak Pithecanthropus nggak? Atau Homo sapien? Bapak harus tinggi. Bapak itu harus tinggi minimal 1 oktav lah dari kera gitu. Jangan kera lebih unggul dari Bapak kognitifnya. Minimal kera punya insting. Nah, silakan Bapak buka mic-nya. Bapak bilang saya mau fokus kepada Bapak bilang saya salah. Jelaskan dulu apa ciri-ciri sesuatu salah, apa ciri-ciri sesuatu benar. Oke. Jangan lari-lari kemana. Kalau nggak apa-apa saya bilang Pithecanthropus erectus nanti. Enggak, memang Bu Rifa ini sama dengan Nandar, sama dengan Suma, sama dengan Yusuf PI, semuanya ya, itu memang kan? enggak benar tuh. Ya, apa ciri-cirinya semua enggak benar. Kami nggak benar gara-gara kami Islam. Yang benar gitu. Itu Edis TV itu benar. Jadi teman-teman dengar ya. Memang Bapak ini adalah seorang bapak-bapak yang berasal dari zaman purba bernama Pithecanthropus erectus. Dia mengatakan orang lain tidak benar karena beda keyakinan, teman-teman. Itulah ya, kalau kita tidak menilai IQ kali ya, IQ-mu itu rendah. IQ artinya apa, Pak? Pak, IQ artinya apa, Pak? IQ-mu rendah, makanya ya, walaupun IQ artinya kalah, apa? walaupun narasi-narasi tidak benar juga tetap dipertahankan. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ngomong nggak ngerti dengan yang diomongkan tuh ngapain sih, Pak? Jadi IQ artinya kotor lah yang keluar dari mulut. Terus? Iya. Kata-kata kotor itu seperti apa, Pak? Pak, saya tanya nih, Pak. Kalau ada dalam kitab suci, Pak, kalau ada dalam kitab suci tertulis begini, Pak. Kelaminnya besar seperti punya keledai. Itu kata-kata bersih nggak? Itu kata-kata kotor. Itu perumpamaan. Wah, Bible berarti kotor. Itu perumpamaan. Berarti Bible kotor. Oh, Bu Rifa itu tidak mengerti apa-apa. Teman-teman, Bapak ini mengatakan bahwa Bible itu kotor ya, karena ada kata-kata kotor dalamnya. Setidaknya dia jujur lah walaupun dia Pithecanthropus erectus. Apalagi Pak yang mau diomongin? Yang benar Edis, satu-satunya manusia yang benar di dunia ini kata Bapak ini Edis ya. Jadi aku curiga jangan-jangan Edis itu jelmaan Tuhannya Bapak. Hanya dia yang benar. Sementara Yesus sendiri mengatakan dia tidak baik loh. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia Allah Bapa saja. Wah, jangan-jangan Edis Allah Bapa nih. Hanya dia yang benar dan baik ya Pak ya. Aduh, gini nih kalau ngobrol sama Pithecanthropus erectus. Kita lagi belajar arkeologi, ini orang datang ke atas. Ada-ada aja. Ini ujian ya kalau mengajarkan ilmu. Nanti malam baru saya lawan Ibu. Lawan saya? Bapak sanggup nanti malam saya? Nanti malam saya masuk di roomnya Bu Rifa ini. Saya mau Bapak ajak punya kapasitas. Ya, Bapak punya kapasitas itu nol sebetulnya. Enggak ada pikiran bagus. Iya, Bapak pintar, Bapak. Ya, Bapak paling hebat, Bapak. Oke, saya tanya. Bapak pernah sekarang membaca saya sibuk. buku apa? Ya, Bapak kalau sibuk ngapain ke atas? Bapak penting banget buat saya kayaknya menurut Bapak ya.
Bapak tuh merasa penting bagi saya sehingga Bapak tuh kayak, saya tunggu deh Bapak nanti malam. Pak, Bapak tuh kayak Pithecanthropus erectus tau nggak sih? Lanjut ya. Bapak nih kayaknya dari zaman Paleolitikum deh. Atau jangan dari zaman Neolitikum ya? Kayaknya dari Paleolitikum deh. Atau jangan-jangan Bapak yang berada di Gobekli Tepe ya? Oh gitu. Teman-teman lucu-lucu ya teman. Tapi kita tuh dapat hiburan gak sih lihat teman-teman Kristen kita yang sangat unyu-unyu itu. Pokoknya yang bener cuman Edis TV. Yang lain itu salah. Bahkan teman-teman Raja Salman itu harus belajar bahasa Arabnya ke Edis karena cuman Edis yang mampu bahasa Arab ya. Yesus sendiri kalau datang ke dunia untuk mengajarkan bagaimana cara menggait orang jadi Kristen harus belajar kepada Edis loh. Edis itu kalau live 100K. Kalau Yesus datang ke dunia yang ikut cuma sedikit 12 orang doang ya. Sedih banget nasib Yesus. Astagfirullah, aku ngerasa berdosa gak sih? Kalian tau gak, aku tuh ngerasa kayak ngolok-ngolok orang lain ya. Tapi mereka tuh pengen diolok-olok gak sih? Lucu banget mereka itu ya. Aku gak nyangka di tahun 2025 tuh masih ada orang-orang kayak gini. Halo Bob 72. Ini kita lihat nih Pithecanthropus erectus atau Homo sapien. Halo Bob 72. Lucu ya teman-teman Kristen. Halo Bob 72. Ayo anak Theos, ini anak dewa, anak Theos. Anak Theos, anak bunda, anak bunda, anak dewa, anak domba, anak bunda. Halo, ini anak bunda atau anak dewa? Halo, bunda pengen tahu deh, ini yang naik-naik ini anak bunda, anak dewa atau anak domba? Gak nyangka ya ternyata betul ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa khatamallahu ala qulubihim. Allah itu udah kunci mati hati mereka gitu loh. Jadi mereka tuh mau dikasih ilmu pengetahuan seperti apapun, tetap mereka benar kita salah gitu. Makanya doktrin itu benar-benar berbahaya teman-teman buat peradaban. Halo GG Gaming. Halo. Iya, muslim dan muslim, anak bunda, anak dewa. Anak bunda, anak dewa atau anak domba? Non muslim. Oke, anak domba ya? Ya, anak Tuhan Yesus lah. Oh, anak domba 100% dan 100% anak Tuhan gitu. Anak Tuhan? Iya. Anak apa? Anak angkat, anak tiri, atau anak apa, Dek? Yesus soalnya nggak kawin. Bicarain seperti itulah. Anak Tuhan Yesus. Oh, soalnya gini, Dek. Adek itu gini loh. Adek itu memfitnah Yesus loh, mengatakan bahwa adek itu anaknya Yesus. Yesus aja nggak kawin, apalagi punya anak. Jadi kalau adek bilang adek itu anak Yesus, harus bilang nih, anak angkat, anak tiri, anak kandung, atau anak rohani gitu. Soalnya Yesus nggak punya istri, apalagi punya anak. Kalian tuh gemar banget ngaku-ngaku gitu ya. Kalian tuh kepercayaan dirinya tuh tingkat dewa banget gitu ya, ngaku-ngaku anak Tuhan gitu. Oh, udah nggak apa-apa deh. Aku walaupun ngomong sama NPD juga nggak apa-apa. NPD tuh gitu guys, ngaku-ngaku tingkat dewa banget. Ya lanjut. Gaming kesini tempat kita membahas tentang sejarah agama. Gaming ada pertanyaan? Enggak sih, lebih ke arah ini. Gaming kenapa turun, Dek? Apakah bunda semenakutkan itu? Bunda yang semanis ini harus ditinggalkan sama kalian. Kok gitu banget sih kalian sama bunda? Bunda salah apa? Bunda tuh kenapa sih? Bunda kenapa sih kok Halo Remon. Iya bunda. Ya Remon, matikan dulu musik di belakangmu Remon. Mengganggu Remon. Wah, Remon buka cam nih, besarkan dia nih, biar tahu kita mukanya anak-anak Theos nih kayak mana ya. Ntar kita besarkan dulu Remon. Belum. Udah. Musiknya disuruh berhenti dulu dong. Ini kan kita kalau ngobrol itu kalau ada musik tuh terganggu gitu loh. Karena kita lagi bahas ilmu Remon. Ini kita lagi nggak duduk-duduk ngopi di kedai tua, ya. Hargai ilmu pengetahuan. Oke. Remon Salmon, salah satu TikTok dari Kristen yang sudah hampir ratusan tahun mencoba mengalahkan saya, berhadapan dengan saya, walaupun akhirnya kencing-kencing di celana, kaburan ya. Akhirnya hadir kembali nih. Apa nih motivasinya kembali hadir di dunia apologetik Remon setelah lama nyungsep karena ketahuan nggak ngerti Bible?
di hadapan Uni Rifai. Uni, iya, Uni. Oke, salam sehat Uni ya. Walaupun Uni bilang sudah 100 tahun, ya saya hanya cingir-cingir aja. Oke, Ya Uni, saya kan ngikutin Yesus pakai perumpamaan kalau ngomong. Giliran ya Yesus nggak pakai apa-apa lah. perumpamaan dibiarin. Kalau saya nggak boleh perumpamaan. Gimana sih? Alegori Uni, itu 100 tahun rohani. Nah, kan di Bible juga gitu. Kalau kau makan pohon ini kau mati. Ternyata nggak mati. 100 tahun kemudian baru mati. Artinya kan saya pakai Bible narasinya. Menggunakan kaidah-kaidah Bible, yaitu menggunakan apa? Perumpamaan. Ya udah lanjut. Apa Raymond yang mau dibahas pagi ini bersama Bunda Gembala? oke Bunda Gembala yang baik hati dan tidak pernah sombong, rajin menabung. Jangan katakan Bunda Gembala baik, Raymond. Hanya satu yang baik, yaitu Tuhannya Yesus. Bukan Yesus, tapi Tuhannya. Dia yang bilang Allah yang baik. Baca ayatnya tuh. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik. Dia Allah Bapa yang di surga. Jangan kau katakan aku baik, Raymond. Lanjut, Raymond. Oke, Tuhannya Yesus maksudnya bagaimana? Raymond nggak pernah baca Bible. Kamu baca nih. Ketika ada seorang Suaraku anak doubling muda ya? yang datang kepada Yesus. Enggak. Enggak, saya Nih. Bunda Uni, bentar. Saya itu tadi sempat mendengarkan tentang Bunda bilang bahwa kok kalian punya apa? Kok kalian kan kami panggil kami itu gini Bunda ya, gini. Bentar. Kami ini kan anak Tuhan. Iya kan? Anak apa? Anak Tuhan. Anak apa? Ya anak apa? Ya kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tuh anak apa? Iya, misal gini, kalau aku bilang aku anak papa aku, anak apa? Anak kandung. Aku aku adalah anak di sini, anak apa? Anak bangsa. Aku adalah anak di sekolah ini, anak apa? Anak sekolah ini maksudnya adalah anak mahasiswa atau mahasiswi atau siswa. Nah, kamu anak Tuhan anak apa? Anak tiri, anak angkat, anak kandung, atau anak haram, atau anak apa? Kami ini anak yang benar. Anak-anak terang. Anak Loh, Raymond, kenapa kalian ketawa? umat Kristen tuh NPD banget ya. NPD tahu nggak? NPD itu artinya narcissistic personal disorder. Kepercayaan diri yang berlebihan sehingga pada akhirnya membuat seolah-olah kamu tuh lah yang paling baik di dunia ini. Ngaku-ngaku anak Tuhan itu sama kayak kalian tahu nggak? Ada orang nih ngaku-ngaku, saya anaknya Jokowi loh. Saya ini anaknya Jokowi loh. Saya boleh loh masuk ke Garuda Putih. Itu kayak kalian tuh kan dibilang gini loh, saya deng sama orang. Lu ngaku-ngaku anak Jokowi padahal bukan anak Jokowi. Nah, kalian ngaku-ngaku anaknya Tuhan. Pertanyaan saya tuh, kalian dapat legitimasi dari Yesus kalau kalian dianggap anaknya tuh kayak mana? Oke, bentar. Ada ayatnya, bentar. Bentar ya. Tapi belum dijawab ya, anak apa ya? Anak benar, anak apa? Anak benar emang ada anak benar. Ngeri loh teman, orang-orang Kristen ini NPD semua rata-rata kayaknya ya. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Emang Yesus punya istri? Enggak, dia gak punya istri aja kagak. Apalagi lihat nih kejujuran Islam teman-teman. Kalian itu bukanlah anak Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, melainkan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, tuh kejujurannya. Maka dikatakan juga Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuh jujur tuh, realitas konkret secara esensi. Ngaku-ngaku anak Tuhan ditanya anak apa? Anak yang benar. Yang ada tuh anak apa? Anak angkat, anak tiri. Itu jangan NPD lah. Kalian tuh tahu nggak sih? Kalian sadar nggak sih kalau kalian tuh NPD rata-rata kalau ngaku-ngaku anak Tuhan? Apalagi kalian nggak pernah dapat legitimasi dari Tuhan kalau kalian diangkat jadi anaknya. Kecuali kalian pernah diangkat sama Tuhan jadi anaknya. Ku angkat kalian jadi anakku. Aneh kalian ini lo, ngeri banget loh kawan-kawan Kristen nih. Bentar. Wah, live aku ditandai. Wah, ditandai teman-teman, di report. Akun Bunda Gembala ini menakutkan banget ya, sampai di report sama teman-teman kita yang non muslim ya. Berapa orang yang kalian report di bawah emang? Nah, kalau misalkannya istilah kayak si Yakuza nih anak sekolah, bukan berarti kak sekolah itu beranak Yakuza. Tapi orang di Indonesia tahu kalau itu bukan anak tangga, bukan berarti tangga beranak Yakuza. Kamu juga jangan ini banget Yakuza. Makanya saya tanya sama si Raymond, dia anak Tuhan itu anak apa?
Si Yakuza aja yang udah sering nonton ke apa namanya Kristen dan Islam, jiwanya udah ke Kristen-Kristenan teman-teman ya. Saya nggak bilang kalau anak tangga itu tangga itu beranak. Saya bilang kalau anak kunci itu beranak. Itu namanya anak alegori. Nah, jelas kan? Bukan itu istilah gitu loh di dalam bahasa Indonesia. Saya tanya si Remon, Yakuza, kamu jangan sok-sokan Yakuza ya. Maksudnya udahlah nggak ngerti, sok pula ikut diskusi kita lagi. Biar aja si Remon yang menjawab. Ada aja nih orang-orang Kristen. Kita di sini teman-teman mengedukasi. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kita nggak membenarkan yang salah, nggak menyalahkan yang benar ya. Kalau mereka akui bahwa kami ngaku-ngaku anak aja Uni, baru enak. Oh ya udah ngaku-ngaku anak, ya udah. Oke, Uni. Halo? Iya. Iya, kenapa saya bilang bahwa saya adalah anak Tuhan, ya? Karena kita ini kan percaya kepada Tuhan, gitu loh. Oh, Kita jadi kalau percaya kepada Yesus langsung jadi anaknya gitu. Iya, karena kita ini adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan. Kamu tahu nggak? Kata Yesus justru yang ada. Kalau yang percaya kepada dia itu bukan jadi anaknya, tapi jadi saudaranya dan jadi ibu dan bapaknya. Coba kamu baca deh. Siapa ibu dan bapakku? Mereka. Siapa saudara-saudaraku? Mereka yang percaya kepada firman Tuhan. Nah, kalau anak Ya, gimana itu kata betul. Yesus? Nah, kalau saudara Yesus mungkin aku masih terima. Saudara seakidah. Kayak aku sama Nabi Muhammad tuh saudara seakidah, saudara sesama muslim. Nabi Muhammad katakan kami ini saudara-saudara dia. Bukan berarti saya tuh sekandung, enggak. Saudara kita pada esensinya kita ini saudara karena kita lahir dari satu nenek moyang yaitu Adam. Maka kita bisa dikatakan saudara. Tapi kalau anak ada beberapa istilah nih. Kayak anak tangga tuh anak yang secara istilah doang, bukan berarti dia beranak. Nah, kamu anak apa? Kalau kamu bilang kamu anak sebagai orang yang percaya tuh Yesus bilang kapan? Karena Yesus cuma bilang yang percaya kepada firman Tuhan itu kalau bukan ibu bapaknya, kalau bukan ya saudara dia gitu loh. Nah, kamu ngaku-ngaku anak tuh, Yesus bilang di mana legitimasi kamu sebagai anak? Coba, nggak minta dalilnya ada aja lah gitu. Oke, bentar. Hmm. Teman-teman dengar ya, Yesus berkata, siapa saudara-saudaraku, siapa ibu bapakku, merekalah yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kalau ibu bapak ada, kalau saudara ada, sama seperti Nabi Muhammad. Kita dianggap saudaranya Nabi Muhammad, tapi bukan anaknya Nabi Muhammad. Maka tegas di Al-Quran dikatakan, Muhammad bukan bapak di antara kalian. Bahaya teman-teman ngaku-ngaku anak itu loh. Karena seolah-olah kita mau menasabkan diri kita ke orang tertentu. Makanya di dalam Islam itu nasab itu sangat penting. Kita tidak boleh memanggil si fulan itu Zaid bin Haritsah waktu diangkat jadi Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad sebagai anak, nggak bisa dipanggil sebagai Zaid bin Abdullah. Karena itu pembohongan. Itu namanya tuh kayak menipu publik. Karena nggak bisa anak seseorang dikatakan anak dia itu nggak boleh, itu nggak boleh banget dalam Islam. Anak angkat ya anak angkat aja. Makanya penting banget bagi kita tuh jelas. Kalau saudara kita bisa dikatakan saudara loh. Kenapa? Karena memang kita satu keturunan. Itu jelas sekali ya. Nah, sekarang ketika umat Kristen mengaku sebagai anak Yesus, legitimasi dari Yesus tuh di mana? Kalau enggak tuh kalian kayak NPD banget tau gak sih? Kayak ngaku-ngaku tapi nggak ada legitimasi dari Yesus. Kalau aku ngaku saudara Nabi Muhammad mengakui kok. Umatku adalah saudara. Umat siapa saudaraku? Kata Rasulullah. Mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepadaku. Nah, aku mengikuti itu. Oke, Uni Rifa, gini. Ya. Ayatnya ada beberapa ayat yang menyebutkan begini. Kenapa kami itu menyebut dan Allah kami adalah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Karena begini Uni, secara hubungan kami itu menyebutnya adalah Bapa kita. Contoh ya. Di dalam kitab Galatia 4 ayat 6.
Itu kan bilang begini, ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Markus 14 juga ayat 36. Ya Aba, ya Bapa. Bahkan doa Bapa kami juga kan. Doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga. Nah, artinya bahwa kita ini adalah anak-anaknya dia. Berarti Yang kamu yang berarti oke. kamu di sini mengaku berarti mengaku-ngaku anak Tuhan. Bukan diangkat jadi, bukan Tuhan yang angkat kalian kayak Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya yang ngaku-ngaku. Kan Nabi Muhammad dia bilang nih, siapa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku adalah dia yang tidak pernah bertemu aku, tapi percaya kepadaku, dialah saudaraku. Maka kalau aku bilang, aku ini saudaranya Nabi Muhammad, maka aku harus tunjukkan sikap mengikuti Nabi Muhammad dan percaya kepada beliau. Nah, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan, berarti cuma pengakuan kamu aja tanpa ada Tuhan yang bilang, Kristen adalah anak-anak Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Yesus, maka dia adalah anak Tuhan. Barang siapa yang ke gereja, begitu. Barang siapa yang mengikuti Paulus anak-anak Tuhan. Kan kalau memang ada begitu. Kalau seandainya maksudnya, kamu tahu nggak Bene Elohim itu? Coba kamu baca dalam kitab kamu, Remon. Nih aku sedikit kasih Remon nih. Remon, beruntung kamu naik ke sini dapat ilmu sedikit dari Uniriva ya. Kamu tahu tidak Bene Elohim itu? Kamu baca Bene Elohim dalam kitab kamu, dalam kitab Kejadian ya. Ya. Kamu baca dalam kitab Lukas dulu deh, bahwa Adam itu juga dikatakan sebagai Bene Elohim, brotherku. Ya. Coba kamu buka Lukas pasal 3, 38. Coba buka Lukas pasal 3, 38. Lukas pasal 3 ayat 38. 38. Nah, Oke. coba kamu baca itu. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Itu ya? Nah, berarti Adam dan keturunannya semua bisa dikatakan anak Allah, Remon. Adam itu bukan Kristen. Iya, karena mereka percaya kepada Elohim itu. Nah, kalau menurut istilah dalam kitabnya orang Yahudi, walaupun tetap tidak sesuai dengan esensi anak, maka seluruh manusia ini adalah anak Tuhan secara istilah, bukan secara harfiah, oke? Ya. Nah, masalahnya ketika dikatakan bahwa Adam dan keturunannya dikatakan anak Tuhan, pertanyaan saya. Bentar dulu, ada puzzle-nya nih, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu anak Yesus, anak apa? Yesus itu kan bukan Bapa. Kalau kita merujuk kepada Tuhannya Yesus, ya Bapaknya Yesus. Yesus itu adalah Bapa, Uni. Yesus kamu bukan itu adalah Bapa. Oh, berarti kamu udah bukan Tritunggal lagi sekarang. Loh, saya itu dari dulu, Uni, yang baik hati itu tetap Oneness Esa. Oh iya. Jadi Raymond ini bukan Tritunggal. Jadi Orang begini. Tritunggal jangan kepedean di bawah. Bentar. Jadi Bentar dulu. Bentar, Bre. Ini menarik nih. Berarti Raymond mempercayai yang mati di tiang salib itu Bapa. secara daging. Berarti daging Yesus itu daging Bapa. Gini Uni, gini, bentar. Gini ya. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya. Di dalam Kejadian dulu deh. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kamu tahu nggak Remon? Enggak, aku kalau kamu mau menjelaskan oneness, justru aku bisa tunjukkan kepada kamu banyak ayat yang mendukung oneness loh. Serius. Yohanes 1 ayat 1 itu mendukung oneness loh. Pada mulanya firman adalah Allah, firman adalah. Kamu ganti firman itu Yesus. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah. Saya tuh kalau mau mendukung kalian tuh, saya bisa tunjukkan kalian tuh punya ayatnya banyak. Jadi saya tidak perlu lagi mempertanyakan dalil tentang kewanesan kamu, Raymond. Yang saya tanya itu, kamu percaya, maksudnya konsistensi kamu sebagai oneness itu yang coba saya ingin tahu. Nah, ketika kamu sudah percaya bahwa Yesus adalah Bapa, pribadinya tidak berbeda, berarti yang mati di tiang salib itu Bapa atau bukan? Kejujuran kamu ya, yang tanya. Nah, Bapak. ini yang aku butuh, teman-teman. Nah, baru Raymond ini keren nih. Kita teman-teman, kalau orang-orang oneness ini tidak perlu didebat. Tuhannya beda sama kita. Tuhannya bukan Tuhannya Tritunggal. Dia tidak mencomot-comot nama Tuhan kita. Nama Tuhannya Yesus ya, Tuhannya manusia. Iya, karena Tuhannya udah jadi manusia, benar kan Raymond? Oke, lanjut Bu nih.
Iya, kalau aku bilang, aku kalau seandainya disuruh membantu orang Wanes untuk membuktikan bahwa Wanes itu punya dalil,